Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in arsala rasulahu bil huda umurnya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, kita jumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar sinkronus berbasis daring bersama Bapak Gunawan, guru kalian, guru PAI dan BP SD Negeri 119/4 Kota Jambi, dalam materi iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sub'a, yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Untuk mengawalinya, marilah kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, marilah sama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia seperti biasanya, marilah kita membaca surah pendek pilihan, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin iza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terus selanjutnya, anak-anak Bapak sekalian, seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Caranya Bapak hanya bertanya kepada kalian, tinggal Bapak nanti memberi tanda pada anak-anak kita yang tidak hadir. Siapa di antara kalian yang tidak hadir pada hari ini? Baik. Berarti kita hadir semua ya. Berikut, sebelum kita masuk kepada materi pelajaran kita pada pertemuan ini, Bapak ingin melakukan apersepsi. Seperti biasa, caranya adalah Bapak bertanya kepada kalian. Apersepsi itu ialah mengingatkan kembali apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Apa kitab suci kita umat Islam? Bagus. Berikutnya, Al-Quran terdiri dari berapa surah? Iya, pintar. Nah, sekarang khusus saya berikan kesempatan kepada teman kita Sanusi. Sanusi,
Coba kamu sebutkan salah satu dari surah dalam Al-Quran. Baik, Linda, Bapak ingatkan, dan juga kepada anak-anak Bapak yang lain, Bapak ingatkan bahwa surah Al-Fatihah itu terdiri dari 7 ayat. Termasuk di dalamnya adalah bacaan basmalah. Jadi bacaan basmalah itu dalam surah Al-Fatihah adalah ayat 1. Baik, Bapak kira cukup untuk persepsinya, dan sekarang kita masuk kepada pretest. Apa itu pretest? Adalah diuji sebelum diajarkan. Ditanya sebelum diajarkan. Anak-anak Bapak sekalian, pada pertemuan kita kali ini, kita akan memasuki materi yang berjudul iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab 3 ya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam buku paket kita ada pada halaman 15 sampai halaman 19. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah sub-A-nya, yaitu yakin Allah Subhanahu wa taala itu ada. Sebelum Bapak lebih jauh masuk kepada materi ini, Bapak mau pretest dulu sebagaimana disebutkan tadi. Coba kamu sebutkan apa-apa saja benda-benda ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang kamu ketahui. Bagus. Berikutnya, siapa yang menciptakan langit? Iya. Terus Bapak ambil ini. Bapak coba pegang ini. Silakan anak-anak perhatikan. Apa nama benda ini? Iya, bagus. Berikutnya, ini khusus kepada teman kita yang bernama Fitri. Silakan Fitri, kamu sebutkan apa nama benda ini? Ya. Bagus. Satu lagi, secara keseluruhan saja, apa nama benda ini? Bagus. Pertanyaan Bapak sekarang buat kalian semua adalah, siapa yang menciptakan benda-benda tersebut? Pertanyaan berikutnya, kalau benda-benda ini dibuat oleh manusia, lantas bahan-bahan yang dibuat oleh manusia untuk menciptakan atau untuk membuat benda-benda ini, siapa yang membuatnya? Iya, pintar, baik. Bapak kira cukup untuk sekedar pretest. Selanjutnya kita masuk kepada pembelajaran kita pada hari ini. Bapak awali dengan menyampaikan kompetensi intinya. Kompetensi intinya adalah pada KI 3 memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya. Pada KI 4-nya menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasarnya adalah memahami adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan baik dan benar. Pada KI 4, tepatnya KD 4.2, menunjukkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan baik dan benar. Indikator pencapaian kompetensinya adalah didik dapat memahami adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan baik dan benar. Pada KI 4, tepatnya KD 4.2, peserta didik dapat menyebutkan bukti-bukti adanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang dengan baik dan benar. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, sekarang mari kita lebih jauh masuk kepada materi ini. Bapak sudah menayangkan, kalian dapat melihat di papan tulis dari sorotan InFocus yang sudah Bapak tayangkan. Amati gambar-gambar berikut. Silakan. Bapak kasih waktu beberapa detik untuk kalian perhatikan gambar-gambar itu. Gambar 1. Gambar 3.
Iya, dari 3 gambar itu kita dapat memperhatikan bahwa pada gambar 1 ada gambar pemandangan yang indah sekali. Di sana ada sawah yang luas. Ada para petani yang sedang mengerjakan pekerjaan sawahnya. Ada pohon, ada rumah, dan menjauh di ujung sana ada gunung yang menjulang tinggi. Pada gambar 2 tadi kita perhatikan ada kerbau sebagai hewan ternak di mana manusia memanfaatkannya untuk membajak sawah. Pada gambar 3 kita lihat juga seorang petani sedang memetik sayuran seladanya. Dikumpulkan lalu dijual ke pasar. Penjelasan dan penguatan materinya adalah sebagai seorang muslim kita wajib percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Hal ini telah disebutkan pada rukun iman pertama yaitu percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan alam. Allah ciptakan langit, bumi, dan barang antara keduanya. Allah juga menciptakan kita sebagai manusia, hewan, tumbuhan, air, api, dan lain sebagainya. Untuk apa Allah menciptakan semua itu? Tidak lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kita umat manusia. Dan itu pula lah yang menjadi tanda bahwa Allah itu ada. Ingat, setiap sesuatu yang ada pasti ada yang mengadakan. Dengan kata lain, setiap ciptaan pasti ada yang menciptakan. Mustahil sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Lalu mengapa Allah penuhi kebutuhan hidup kita? Jawabnya karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang kepada kita umat manusia. Makanya Dia ciptakan seluruh keperluan kita. Coba kita bayangkan jika tidak ada air. Maka kita akan kehausan dan kita akan mati. Itulah sebagian tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Anak-anak Bapak sekalian yang Bapak sayangi, Bapak kira sampai di sini pertemuan kita. Untuk itu di penghujung pembelajaran ini Bapak ingin menyimpulkan bahwa 1, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. 2, kita juga harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya seperti biasa, setelah pembelajaran berakhir, kita lanjutkan dengan mengerjakan tugas latihan. Ada 5 pertanyaan di sini dalam bentuk pilihan ganda. Yang pertama, sebutkan 2 saja ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apakah jawabannya A, matahari dan bulan, B, mobil dan motor, C, becak dan sepeda. Seperti biasa, setelah kalian salin, baik pertanyaan maupun pilihan jawabannya, kalian berikan tanda silang pada pilihan yang kalian anggap benar. Nomor 2, alam semesta bukti adanya. Apakah A, manusia, B, Allah, B, malaikat, C, Allah Subhanahu wa taala. 3, Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam untuk apakah A, hewan, B, tumbuhan, C, manusia. 4, kita harus bersyukur karena diciptakan oleh apakah A, Allah Subhanahu wa taala, B, malaikat, C, manusia. 5, kita harus beribadah karena iman kepada apakah A, manusia, B, malaikat, C, Allah Subhanahu wa taala. Itulah 5 pertanyaan untuk kalian kerjakan. Silakan kalian mulai menulisnya, menyalinnya. Lalu beri tanda silang pada pilihan jawaban yang kalian anggap benar. 35 menit kemudian tugas ini kalian foto dengan HP kalian. Lalu kalian kirim melalui WA kepada Bapak secara japri untuk Bapak koreksi dan Bapak ambil penilaian. Demikianlah akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.